Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ogi Wida Saputra. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana use case saya. Pertama-tama, nama Ogi Wida Saputra, NIM 2353 Mari kita mulai. Pertama di sini yaitu ada admin melakukan login. Extend ini opsional. Admin bisa login dan mengakses data pasien yang sudah ada pendaftaran pasien. Kemudian bisa juga opsional melakukan data dokter yang ada laporan rekam tindakan, pendaftaran dokter. Kemudian opsional juga ada data rekam medis di mana admin dapat melihat data rekam medis maupun data pembayaran pasien. Kedua ada use case dokter. Di sini dokter melakukan login. Saat melakukan login, dokter sudah include, maksudnya di sini saat membuka login sudah include ada jadwal, ada meresepkan obat. Di dalam jadwal ini ada informasi jadwal, ada informasi ubah jadwal. Kemudian saat login sudah include meresepkan obat, di mana ini juga opsional saat saat dokter meresepkan obat. Opsionalnya yaitu cek stok obat. Kemudian login sudah include saat dokter membuka login itu sudah ada data rekam medis, di mana opsionalnya yaitu dokter bisa membuat surat rujukan. Dalam data rekam medis ini ada opsi rawat inap dan rawat jalan yang sudah ada di dalamnya, yaitu tambah data, ubah data. Kemudian opsionalnya lagi, dokter juga bisa mengakses data pasien yang berisi informasi pasien. Ketiga ada use case staff. Di dalam staff ini, staff login sini staff langsung include data pembayaran pasien, yang dimana opsionalnya apakah staff ini akan melihat data informasi pasien yang melalui BPJS, dan di dalamnya sudah ada info pembayaran, ubah data, dan input penagihan dari pasien. Ini juga login ini opsional jika staff ingin melihat data pasien atau informasi pasien. Kemudian opsional juga ketika ingin melihat data laporan harian, ubah data dan input data. Kemudian ada use case pasien. Di sini pasien melakukan login, kemudian itu sudah masuk, ada registrasi, include registrasi. Kemudian dalam registrasi ini ada input data diri, data, dan informasi data. Kemudian login juga include informasi nomor antrian yang ada informasi jadwal, informasi poli atau pelayanan. Include juga di dalamnya yaitu data rekam medis. Di dalam sistemnya yaitu ada rawat jalan, rawat inap. Include-nya yaitu informasi nomor rekam medis. Opsional jika ingin memilih rawat jalan atau rawat inap. Kemudian login juga sudah ada termasuk data tagihan pembayaran yaitu status pembayaran, informasi data. Kemudian juga opsional juga jika ingin menggunakan BPJS. Lanjut. Sequence diagram. Pertama, pendaftaran. Pertama, pasien masukkan username dan password. Kemudian ke sistem memvalidasi. Kedua, mengembalikan hasil validasi. Kemudian memberikan respon login sukses. Ketiga, mengisi data tambahan, misalnya jenis penahanan dan keluhan. Kemudian simpan data, terus konfirmasi data tersimpan. Keempat, permintaan nomor antrian. Kelima, mengirim nomor antrian. Lalu menampilkan nomor antrian. Rekam medis. Di sini pasien melalui sistem dapat meminta untuk melihat rekam medis, mengambil data rekam medis, kemudian kembali mengirim data rekam medis, database ke sistem, kemudian sistem ke pasien, yaitu melampirkan data rekam medis. Untuk penagihannya, pasien
ke sistem, memilih tagihan yang ingin dibayar, kemudian menampilkan rincian database tagihan ke database kembali ke sistem yaitu kirim data tagihan, kemudian kedua yaitu pasien ke sistem memilih metode pembayaran dan melakukan pembayaran, kemudian sistem ke database memperbarui status tagihan, kemudian kembali database ke sistem, konfirmasi pembaruan, kemudian balik ke pasien, sistem memberikan konfirmasi pembayaran hasil. Dan sequence diagram dokter di sini ada 5 ya saya. Dokter melakukan login ke sistem, sistem verifikasi akun ke database mengkonfirmasi login ke sistem, kemudian dokter melihat jadwal konsultasi ke sistem, sistem mengambil data jadwal dari database mengirim data jadwal ke sistem, sistem menampilkan daftar jadwal, kemudian dokter memilih pasien ke sistem, sistem ke database mengambil data riwayat pasien, database mengirim data riwayat ke sistem, kemudian sistem menampilkannya riwayat pasien ke dokter. Sequence diagram dokter kedua yaitu ada dokter ke sistem yaitu mengisi rekam medis, kemudian sistem menyimpan data ke database rekam medis, kemudian database mengkonfirmasi penyimpanan ke sistem, kemudian sistem mengkonfirmasi data rekam medis sudah tersimpan. Kemudian dokter mengisi resep obat ke dalam sistem, terus sistem menyimpan data ke database, dan database mengkonfirmasi penyimpanan. Keempat, sistem kirim data ke staf apoteker, kemudian sistem melakukan konfirmasi, menampilkan konfirmasi resep terkirim kepada dokter. Kemudian ada activity diagram. Activity diagram. Yang pertama, pasien masuk ke menu daftar ke sistemnya yaitu form pendaftaran melakukan pengisian. Kemudian selanjutnya pasien mengisikan form pendaftaran, lanjut memilih jenis pelayanan bisa rawat inap, rawat jalan, kemudian kesimpan data, sistem melakukan simpan data, sistem juga melakukan notifikasi jadwal ke pasien, kemudian mendapatkan nomor antrian dan selesai. Nah, kemudian pasien melakukan login ke sistem, lalu memilih menu lihat tagihan, sistem menampilkan rincian tagihan, pasien memilih metode pembayaran, sistem proses pembayaran, sistem memperbarui status tagihan, kemudian memberikan konfirmasi pembayaran berhasil. Lanjut ke activity diagram resep obat. Dokter login ke sistem. Dokter memilih pasien dari daftar jadwal. Dokter menampilkan data pasien, kemudian sistem menampilkan data pasien, kemudian sistem menyimpan data ke resep database, terus memasukkan resep obat, kemudian sistem mengirimkan resep ke apotek, kemudian selesai. Diagram rekam medis ini yaitu dokter melakukan login ke sistem, kemudian dokter memilih pasien dari daftar jadwal, sistem menampilkan data, dan dokter mengisi diagnosis, tindakan, dan rekomendasi. Kemudian sistem menyimpan data rekam medis ke database, lalu sistem memberikan konfirmasi penyimpanan, dan selesai. Activity diagram jadwal. Ini pasien ya. Pasien. Dan ini sistem. Nah, pasien masuk ke web, lalu masukkan nomor RM dan pilih tanggal kunjungan. Kemudian sistem memeriksa ketersediaan jadwal. Jika iya, simpan janji dan lanjut, dan tidak, pilih jadwal lainnya, kemudian lanjut. Nah, sistem di sini jika sistem simpan berarti lanjut ke selanjutnya yaitu memberikan konfirmasi jadwal berhasil dibuat kepada pasien. Nah, kelas diagram. Begini kelas diagram saya. Yang pertama ada admin di sini ada ID admin, nama, username, password, email, dan role itu kayak ya, riwayat penyakit. Di sini ada riwayat dari pasien, nama penyakit, tanggal diagnosis, dan lain-lain sebagainya.
Ini ada pasien, ada ID pasien, nama, tanggal lahir, nomor telepon, jika obat, status registrasi, lihat nomor antrian. Pasien ini bisa nyambung ke sini, tambah rekam medis. Riwayat penyakit berrelasi dengan rekam medis, jelas. Rekam medis berrelasi dengan dokter, kan dokter melakukan rekam medis, kemudian melihat riwayat penyakit. Pasien bisa melihat rekam medis juga dan riwayat penyakit. Pasien berrelasi dengan pembayaran untuk membayar tagihan. Kemudian dokter seharusnya ini berrelasi dengan obat resep. Nah, pasien ini bisa mendapatkan obat resep ini. Kemudian pasien juga berrelasi dengan kamar untuk memilih kamar, kapasitas, status, dan harganya. Kemudian petugas ini berrelasi untuk mengolah data pembayaran, data obat, data pasien, data dokter, data rekam medis, data riwayat penyakit, data kamar. Sementara admin itu ya di satu semua ini, mengelola data semuanya. Dokter mengelola rekam medis, mengelola riwayat penyakit, dan mengelola pasien. Sudah. Dan user interface. Untuk user interface saya begini. Di sini ada registrasi dulu, kemudian login, kemudian ambil nomor antrian, diisikan nomor RM, mengetik tanggal kunjungan. Saya juga buat netbinnya, yaitu yang ini 1. Nah, ini ketika ingin mendaftar, pasien harus melakukan membuat nomor registrasi, membuat nomor rekam medis, nama pasien, jenis kelamin, tanggal lahir, kemudian alamat, kemudian keterangan, simpan. Bila simpan, masuk ke sini. Jika ubah, pencet ini dulu, lalu ubah, maka akan diisi lagi. Batal akan membatalkan semuanya. Kemudian saat outputnya yaitu begini. Di sini ada foto kita 4x4, di sini tulisan kartu berobat, di mana tempatnya, teleponnya, namanya. Nah, jika sudah muncul outputnya, nomor rekam medis ini misal aja, nama pasiennya, tanggal lahir, dan alamat. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja untuk presentasi saya mengenai tugas saya yang ada class diagram, user interface, sequence diagram, activity diagram. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.